Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Siti Nurdianti dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fisika Sekolah 3 yang beranggotakan Apriyanti Masara dengan NPM 24067119003 dan rekan saya Ahmad Jakaria dengan NPM 24067119002. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi mengenai listrik statis. Di dalam listrik statis, kita akan membahas satu mengenai peta konsep, kedua tujuan pembelajaran, 3 rangkuman materi, 4 pembahasan, 5 contoh soal, 6 ada aplikasi konsep, dan yang terakhir daftar pustaka. Peta konsep di sini, listrik statis mencangkup materi mengenai medan listrik. Nanti kita akan sedikit bahas mengenai dipol listrik, terus hukum Gauss. Di sini juga ada hukum Coulomb, ada energi potensial listrik, usaha listrik, dan kapasitor. Sebelum kita ke pembahasan, kita akan membacakan mengenai tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami penjelasan kelistrikan hukum Gauss dengan benar. Kemudian peserta didik dapat memahami keterkaitan antara hukum Gauss dengan energi potensial listrik melalui diskusi dan tanya jawab dengan guru. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami penjelasan fluks listrik dengan benar. Dan yang keempat ada peserta didik dapat mengilustrasikan fenomenal hukum Gauss dalam bentuk yang konkret secara tepat. Selanjutnya ada rangkuman materi. Di sini ada sejarah singkat mengenai listrik statis. Sekitar 600 sm, Thales of Miletus menggosok amber. Apa itu amber? Elektron dalam bahasa Yunani. Thales menggosok amber dengan bulu kucing dan mengambil sedikit bulu. Ia kemudian menulis tentang amber yang bermuatan menggosok. Dia menggambarkan apa yang sekarang kita sebut listrik statis. Sementara itu, magnet ditemukan pertama kali pada 900 sm. Selanjutnya, penemu listrik statis. Siapa penemu listrik statis? Ya, betul, Thales of Miletus dengan batu ambarnya. Thales menuliskan tentang eksperimennya ketika menggosokkan sebuah batu ambar dengan bulu hewan. Bulu hewan tersebut yaitu bulu kucing yang kemudian menghasilkan aliran energi. Hasil eksperimen Thales inilah yang kita sebut sebagai listrik statis. Selanjutnya ada pengertian listrik statis. Listrik statis dalam bahasa Inggris disebut elektrostatistik. Listrik statis dalam bahasa Inggris disebut elektrostatik. Adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada benda. Kemudian listrik statis juga adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listriknya. Selanjutnya, listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Jadi, listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Nah, benda sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu konduktor listrik,
isolator listrik, dan semikonduktor. Apa itu definisi dari konduktor listrik? Benda yang bisa menghantarkan listrik, contohnya logam. Apa itu isolator listrik? Benda yang tidak dapat menghantarkan listrik, sebaliknya dari konduktor, contohnya plastik atau kaca. Nah, kalau semikonduktor apa cenah? Benda yang bersifat di antara konduktor dan isolator listrik, contohnya arsen, germanium. Selanjutnya ada rumus listrik statis. Listrik statis uniknya bisa dihitung dengan beberapa rumus. Di sini kita bisa menghitungnya dengan gaya Coulomb, dengan rumus kuat medan listrik, dengan potensial listrik, dengan energi potensial listrik. Bisa dilihat, F itu gaya Coulomb, Q1, Q2 adalah muatan listrik, R adalah jarak kedua muatan. Lanjut saja. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai hukum Coulomb. Jika terdapat dua muatan listrik atau lebih, maka muatan-muatan listrik tersebut akan mengalami gaya. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik seperti pada gambar. Muatan yang sejenis yaitu muatan positif dengan muatan positif, mereka saling tolak-menolak, arah panahnya saling berlawanan. Tetapi pada muatan yang tidak sejenis, mereka akan saling tarik-menarik. Muatan tidak sejenis yang dimaksud adalah yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif, maka terjadi saling tarik-menarik atau si panahnya itu saling berhadapan. Di sini menunjukkan bahwa FAB adalah gaya pada muatan A oleh B, sedangkan FBA adalah gaya muatan B oleh muatan A. Besar FAB sama dengan besar FBA, tetapi dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, ada Charles Coulomb menemukan bahwa gaya antar muatan bekerja sepanjang garis yang menghubungkan keduanya dengan besar yang sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan. Jika muatan listrik tidak berada dalam ruang hampa atau udara, maka gaya Coulomb dipengaruhi permitivitas tempat muatan tersebut berada. Di sini ada F bahan sama dengan F vakum per ER. Jika sebuah muatan listrik dipengaruhi oleh dua muatan listrik lain atau lebih, maka gaya listrik yang dialami muatan tersebut adalah jumlah vektor gaya-gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan lainnya terhadap muatan tersebut. Selanjutnya ada medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah suatu daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik di sekitar muatan dilukiskan oleh garis medan seperti pada gambar yang kedua. Arah medan listrik adalah radial keluar dari muatan positif dan radial masuk menuju ke muatan negatif. Nah, yang muatan positif radialnya mereka keluar, tetapi yang satunya lagi yang muatan negatif mereka radialnya masuk. Di sini ada contoh lagi. Pada gambar kuat medan listrik semakin besar digambarkan dengan garis medan yang semakin rapat. Kuat medan listrik dari beberapa muatan titik adalah jumlah vektor kuat medan listrik dari masing-masing muatan titik. Di sini juga sama. Muatan yang bersumber positif mereka radialnya keluar, tetapi muatan yang bersumber negatif mereka radialnya ke dalam. Mungkin itu saja materi yang part 1 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Materi yang part 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Jakaria. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih.